Indonesia merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar dunia. Tentu ini membuat banyak sekali yang tertarik untuk menjadi investor kopi di Indonesia, baik lokal maupun asing. Mas, saya pesen satu ya, yang hitam. Ini 3 origin nih, jadi satu, spesial. Enak banget. Oke, saya nggak mau menikmati kopi ini sendirian. Waktunya untuk saya berbincang dengan praktisi kopi Indonesia, Baby Rombe. Kalau dari sisi konsumsi kopi di Indonesia, apalagi kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini, kira-kira gitu peningkatannya berapa persen? Kalau konsumsi kopi sih menurut aku enggak terlalu banyak ya. Mungkin terlihat terdengar gaungnya lebih besar gitu industri kopi karena memang ada banyak gerakan, banyak proyek gitu yang mengatasnamakan kopi gitu ya. Aku udah memperhatikan dari sekitar awal-awal 2013-2014 itu banyak banget anak-anak muda yang concern terhadap kopi Indonesia. Mereka kemudian berjuang ya dalam arti yang sebenarnya mereka berjuang bagaimana membawa kopi Indonesia untuk bisa mendapatkan tempatnya dengan lebih baik gitu. Jadi perjuangan mereka itu setelah sekian tahun memang baru terasa gaungnya tuh sekarang gitu. Kemudian banyak banget kopi Indonesia dikenal dengan segala macam originnya gitu ya. Dulu kita kenal paling apa sih Sumatera, ya kan, Toraja, udah gitu paling Jawa gitu kan. Nah sekarang kan benar-benar singlenya bukan cuma single origin tapi single farm. Bahkan kita bisa dapat misalnya kopi dari Benteng Ambeso yang letaknya ada di Toraja, itu kan belum pernah kedengeran sebelumnya. Tapi tadi yang kata kunci yang saya tangkap adalah soal perjuangan. Apa sih sebenarnya masalah utama ketika para pejuang kopi gitu ya harus memperjuangkan kopi Indonesia ini lebih eksis, lebih berkembang dan lebih diterima dan juga lebih bisa mendapatkan market yang besar gitu. Apa sih sebenarnya masalah utamanya? Indonesia itu kan terdiri dari archipelago dengan jumlah pulau yang begitu banyaknya dan penghasil kopi kan hampir dari Sabang sampai Merauke ada, ya kan? Sehingga kita sebut aja dari Sumatera ada berapa banyak single origin dan single farm yang kita punya. Belum lagi kita ngomong Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, dan terakhir Kalimantan gitu ya. Itu banyak sekali ya. Itu bisa menjadi kekuatan kita, bisa juga menjadi kelemahan kita. Sehingga pada saat kita mau mempromosikan, kita kadang-kadang bingung. Terutama mungkin teman-teman yang berada di luar Indonesia gitu, mereka mau mempromosikan apa nih gitu kan, kopi yang mana, nanti kopi yang ini enggak, yang ini enggak gitu. Memang butuh waktu untuk memperkenalkan sekian banyak origin yang kita punya gitu, sehingga keluarlah satu demi satu tuh origin yang dulu belum pernah kita dengar keluar satu persatu gitu. Nah, kalau ini kan bicara anak muda itu ya, tapi saya mau tahu sekarang cerita Mbak nih. Mbak Baby melihat apa sebenarnya di depan mata Mbak Baby ketika ini waktunya saya juga memperjuangkan para petani kopi di Indonesia. Apa sih sebenarnya masalah yang selalu didengar oleh Mbak Baby dari mereka-mereka ini, para petani? Financial support. Itu adalah masalah terbesar yang ditemui hampir di semua pertanian kopi, terutama pertanian kopi rakyat ya. Misalnya contohnya orang bilang dia mau bantuin jualin kopi Indonesia, tapi siapa yang akan support finansialnya? Kan mereka butuh dana untuk sekian bulan sampai dengan kopi itu siap, ready dan dipasarkan. Ada beberapa program pemerintah yang menurut saya sebenarnya cukup baik, seperti kredit usaha rakyat KUR gitu, itu cukup baik. Tapi implementasinya masih sangat banyak benturan ya gitu. Cara penilaian KUR dalam sistem perbankan kita belum siap untuk melihat kondisi teman-teman yang ada di daerah terpencil gitu ya. Habis itu mereka ini kan boleh dibilang banyak banget mempunyai permasalahan finansial sebelumnya dan sebagainya. Itu benturan-benturan itu kayak persyaratan yang diajukan itu agak berat sih. Balik lagi masalah klasik ya. Jadi untuk approval aja akhirnya prosesnya sangat panjang. Ditambah pengetahuan teman-teman petani ini juga tidak semua sama gitu ya. Sudah terasa belum sekarang perkembangannya, kemudian sisi edukasi mereka juga sudah terasa sampai semana nih? Kita melakukan kurasi artificial intelligence. Kita bekerja sama dengan ada satu institusi di Singapura
kita melakukan artificial intelligence dengan harga yang sangat murah. Nah, sejauh apa sih peran AI terhadap petani kopi ini? Menarik loh, karena kan kalau kita bicara petani ya, Yes. teknologi kan sangat jauh dengan mereka. iya. Nah, ini bagaimana, Mbak? Kita tahu bersama bahwa kurasi yang ada tuh sekarang biayanya cukup tinggi gitu ya. Nggak mungkin rasanya setiap kali panen mereka mengkurasi biji kopinya 500.000 kali 3 aja udah 1,5 juta ya kan. Nah, jadi kita mencari segala macam cara. Kemudian kami bertemulah suatu hari dengan teman dari Singapura dan mereka ternyata mereka mempunyai satu alat yang bisa mengkurasi hasil pertanian dengan menggunakan artificial intelligence. Biji-biji kopi teman-teman kita kirim ke Singapura dengan tanpa biaya. Hanya biaya kurasi itu adalah 55.000, itu adalah benar-benar bentuk biaya operasional, tapi pengiriman sendiri zero gitu ya. Kita kurasi di Singapura dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi ada alat khusus gitu ya. Di sana ya tapi ya? Untuk sekarang di Singapura. Kami sedang mempertimbangkan untuk bawa alat ini ke Indonesia sih. Nah, nanti hasilnya tuh detail, apa bodinya berapa, flavornya bagaimana, notes, aromanya seperti apa dan sebagainya, itu cukup baik gitu. Nah, dari situ hasil itu bisa kita share ke teman-teman petani gitu. Nah, mulai dari situ karena mereka punya bisa dikurasi gitu kan, jadi mereka tahu kopi mereka yang baik seperti apa, yang buruk seperti apa, sehingga mereka punya hasil yang lebih baik. Nah, dari hasil lebih baik itu tentu bisa lebih nyaman buat mereka untuk masuk ke sistem financial credit gitu kan, sehingga ada off taker atau ada yang bisa bersedia menjadi penjamin mereka untuk pendanaan gitu ya. Jadi yang dulu misalnya kita mau mengumpulkan 1 kontainer aja perlu berapa bulan gitu. Sekarang udah siap gitu. Udah siap nih kopinya. Oke Mbak, atau ini kita kirim ya. Oke. Jadi kita waktu tunggunya lebih singkat sih. Kalau melihat dari kebijakan pemerintah, apalagi yang perlu ditambah, terutama untuk membantu para petani kopi ini? Mungkin kebijakan memprotek brand lokal dengan catatan bukan hanya brand lokal, tapi brand lokal yang besar dari pendanaan lokal. Ini perlu disupport lebih? Ini harus disupport menurut aku. Kopi Indonesia bukan hanya single originnya, tapi juga pemain-pemain yang ada di dalamnya, warung kopi, ya kan? Sebenarnya kalau aku ya harus tepuk tangan juga ya buat mereka, wah hebat ya, ada yang bisa perusahaan dari Indonesia bisa dipercaya mendatangkan pendanaan dari luar negeri, itu kan nggak mudah ya. Tapi bagaimana mereka beroperasi di Indonesia dan melihat kopi-kopi kafe-kafe lokal itu sebagai mitra. Jadi kalau kita melihat peta Indonesia dari besar gitu ya, dari Sumatera sampai Papua, bukan hanya didominasi, jangan sampai hanya didominasi oleh merek misalnya gitu, atau T gitu ya. Jangan, jadi harus sampai kalau kita melihat dari Google Map misalnya gitu, oke, kopi Indonesia di mana aja petanya, oh ada kopi si Bapak Anu, si Ina, si itu gitu ya. Dan itulah kekayaannya kopi Indonesia. Satu lagi nih, dengan kemampuan kita memproduksi kopi yang begitu banyak, sudah berbanding lurus belum dengan kesejahteraan para petani di luar tadi ya soal pendanaan untuk berusaha? Untuk beberapa daerah terasa ya, udah terlihat lebih baik ya. Tapi untuk beberapa daerah lain belum. Papua belum ya. Coba kita lihat Papua itu begitu sulitnya untuk mendatangkan kopi Papua bahkan untuk ke Jakarta. Biaya transportasinya sangat tinggi gitu ya. Sehingga kopinya menjadi tidak bersaing karena harganya terlalu mahal gitu. Habis itu ada juga beberapa kopi dari teman-teman di Kalimantan, kita punya teman-teman di Kayong Utara, itu mau sampai ke Jakarta aja harus naik klotok dulu, bayangin nggak? Ya kan? Nah itu perjuangannya luar biasa. Jadi itu loh gitu maksudku, gimana caranya ya gitu supaya semuanya bisa merasakan kesejahteraan itu. Kopi memang menjadi komoditas yang layak diperhitungkan karena memang sangat menjanjikan. Indonesia sendiri di kancah internasional atau global menjadi salah satu negara produsen kopi terbesar dunia. Dan ini merupakan peringkat keempat setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Selain itu, dengan behavior yang berkembang saat ini, tentu Indonesia masuk sebagai negara konsumen kopi terbesar. Nah,
Tantangan pasti ada, tapi jangan pernah ragukan harum cuan kopi yang Anda nikmati setiap harinya karena telah menggerakkan roda ekonomi.